ya kan? Mending bisa kita atur nafsunya monyet seberapa sih, sebesar perutnya doang. Gibran ini secara intelektualitas blow up. Kita bisa lihat saja pelangak-pelongo mau kita dipimpin begitu. Kritik-kritik, hujatan-hujatan itu memang selalu ada ya, dan itu saya dan keluarga menanggapi itu dengan biasa sih. Jadi karena apa? Karena dengan bulian-bulian itu bisa mendatangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Parah sekali ya. Di tengah tensi politik yang kian panas, komentar tajam dari seorang purnawirawan soal pemimpin plonga-plongo seolah ingin mewakili kekecewaan atas arah bangsa ya. Sayangnya, alih-alih menyampaikan kritik substansial, yang terdengar justru cacian kosong yang miskin argumentasi. Ironis memang, komentar ini datang dari tokoh senior yang semestinya menjadi panutan dalam berbicara. Pernyataan seorang purnawirawan yang menyebut pemimpin sebagai plonga-plongo jelas merupakan serangan personal yang tak berdasar data maupun analis objektif. Alih-alih berdialektika, istilah tersebut justru lebih menggambarkan kekecewaan emosional daripada narasi rasional. Yang menarik nih ya, Wapres Gibran Raka Buming Raka merespon hinaan tersebut dengan jawaban yang tenang namun telak. Ia tak terpancing untuk membalas dengan kata-kata kasar, melainkan menunjukkan sikap tegas bahwa pemimpin tak bisa terus-menerus dihina tanpa dasar. Ini adalah pembuktian bahwa pemimpin muda seperti Gibran memiliki kecerdasan emosional yang matang dan sikap menghadapi tantangan politik dengan kepala dingin. Jawaban Mas Gibran adalah bentuk perlawanan intelektual terhadap budaya meremehkan. Ia tidak melawan dengan amarah, tetapi dengan prinsip. Ini adalah pelajaran penting bahwa keberanian membela martabat tidak selalu harus dilakukan dengan suara tinggi. Cukup dengan kejelasan sikap dan ketegasan dalam menjaga harga diri institusi kepemimpinan. Lebih jauh, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa generasi muda dalam politik bukan hanya pelengkap atau boneka, melainkan aktor yang punya pendirian dan kapasitas. Gibran menunjukkan bahwa pemimpin muda juga bisa bersikap dewasa, bahkan lebih elegan dari para senior yang seharusnya menjadi contoh. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Gibran dimajukan, Indonesia akan lebih baik. Pasti akan lebih baik. Satu keluarga itu harus kita penjara itu. Benar itu, kesalahannya udah parah. Benar kok. Baik, baik. Takut ya? Pokoknya enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya, halo semua, saya Gibran. Ini saya mau curhat dikit lah. Orang-orang taunya jadi anak presiden itu enak ya. Tapi sebenarnya banyak nggak enaknya. Yang enak tuh jadi cucu presiden. Iya benar. Si Etes loncat-loncat, lari-lari, semuanya seneng. Coba kalau saya atau Kaisang yang kayak gitu. Apalagi bapak saya. Dari dulu sering dibully, diejek, dikatain PKI, pelongo-pelongo. Ini saya malah bingung, kenapa ya? Ada Jokowi Mumi. Nggak tahu ini minta diawetkan atau apa. Nggak, tapi ini apa? Selama
bapak saya jadi wali kota, jadi gubernur, dan jadi presiden, kritik-kritik, hujatan-hujatan itu memang selalu ada ya, dan itu saya dan keluarga menanggapi itu dengan biasa sih. Jadi karena apa? Karena dengan bulian-bulian itu bisa mendatangkan keuntungan untuk saya. Jadi misalnya, oh ini ada contohnya Kaisang, ada seseorang yang ngatain, ya seperti itulah. Terus kita jawab, kita reply dengan produknya Sang Pisang. Itu benar-benar ngefek ke penjualan, kita bisa create awareness, jadi sangat menguntungkan untuk kita. Jadi dari dulu itu saya sama Kaisang ya, terutama ya, kalau ada bulian ke saya, bulian ke Bapak, itu nggak pernah kita reply dengan reaktif atau nggak pernah kita ajak berantem lah. Pasti kita balas dengan hal-hal seperti ini. Soalnya kita tahu bulian-bulian dan hal-hal negatif itu bisa kita olah lagi jadi hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang positif untuk kita. Kalau saya sih prinsipnya, saya tuh nggak takut dianggap bodoh, saya tuh nggak takut dianggap salah. Jadi asalkan itu pekerjaan yang saya jalankan tuh nyaman untuk saya, ya itu akan saya jalankan. Dan memang Bapak dari kecil, dari dulu selalu menyarankan dari bawah kita harus turun ke lapangan, tahu situasi lapangan, dan yang paling penting adalah jujur. Jadi jujur pada diri kita sendiri, jujur pada customer, dan jujur pada pegawai kita. Selalu dialamatkan kepada Jokowi. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Mestinya yang kalau mau dikritik itu adalah penguasa saat ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, ataupun perilaku-perilaku politik para elit yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi kan orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah. Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya, dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa ya. Kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu, Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka, bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya, sebagai stimulus supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya, tidak lagi di Jakarta, itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal, itu juga diapresiasi. Meski pada saat yang bersamaan, ada catatan-catatan kritis yang memang tidak bisa kita nafikan. Misalnya ini terlampau memaksakan, karena keuangan negara kita belum sanggup. Bahkan pindahnya ibu kota negara kita ini kan sangat membebani APBN. Apalagi tahun-tahun sebelum pindah IKN, Indonesia itu kan anggarannya habis untuk menyelesaikan dan menanggulangi persoalan-persoalan COVID. Tapi nasi sudah jadi bubur, IKN sudah pindah. Ini tinggal bagaimana kita lihat apakah pindahnya ibu kota negara kita ini tentu sesuai dengan harapan atau tidak. Karena ada keinginan dan tentu saja ada prediksi IKN yang baru ini akan menjadi epicentrum
Bagaimana peradaban-peradaban baru akan muncul, peradaban ekonomi, peradaban kebudayaan, peradaban politik, sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang kemudian dinilai bahwa Jokowi ini sudah meletakkan batu bata pertama. Bagaimana Indonesia itu bukan lagi hanya sebatas Jawa, Jakarta, dan Banten sentris ya. Termasuk misalnya kalau kita mau jujur, kita membaca hasil-hasil survei sebelum Jokowi lengser jadi presiden, approval rating atau tingkat kepuasan publik Jokowi yang kemudian surveinya itu dirilis hampir tiap saat, itu kan sampai langit ke-7. Hampir menyentuh 90% masyarakat kita katanya menurut survei-survei itu. Kita semua bisa cek siapa yang melaunching survei itu, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak dimiliki oleh mantan-mantan presiden yang lain di Republik ini. Hebat kan? Itulah yang kemudian orang kemudian bertanya-tanya, kenapa ya di tengah begitu banyak kesuksesan Jokowi, tentu banyak lain ya, dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi masih saja Jokowi setelah tak lagi jadi presiden terus dikritik, terus dibully, terus diserang tanpa henti.